Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan untuk berjumpa kembali di kajian Hijrah Yayasan Al-Falah Kota Cirebon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas, untuk beribadah dan beramal soleh, untuk bersilaturahmi, belajar, menuntut ilmu bersama di kajian Rumah Hijrah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan kemampuan untuk istiqomah dalam bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Ustaz Mujahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahan, kemudahan dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, terutama urusan dakwahnya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang doa seorang istri untuk kelancaran dan keberkahan rezeki suami. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Kita buka kajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat guru kita Al-Ustaz Mujahid, padanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keberkahan. Kita diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul di dalam satu majelis yang insya Allah senantiasa Allah muliakan dengan keberadaan kita dan waktu yang kita senantiasa alokasikan untuk dalam rangka thalabul ilmi, dan kita senantiasa meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala amal yang kita lakukan pada hari ini. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi inspirasi terbesar bagi diri kita, yang telah menjadi satu titik tujuan kita, tujuan tiru kita, sehingga kita tidak pernah tersesat karena tidak mengikuti beliau, dan kita senantiasa diberikan hidayah, diberikan petunjuk karena mengikuti semua ajaran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan kepada kita semua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini materi yang sedang akan kita bahas adalah materi yang bisa dibilang kita memiliki satu model yang sama, satu frekuensi yang sama. Terlebih semua yang di sini yang sudah menikah, baik baru menikah, sudah lama menikah, ya, atau ya usia masih usia jagung, atau usia perak, ya, atau usia perunggu, atau usia emas, pastilah memiliki pengalaman yang sama, tapi modelnya, ya, atau gambarannya berbeda-beda. Apa yang dialami berbeda-beda. Tergantung bagaimana penyikapan kita terhadap tema pada malam hari ini, yaitu rizki suami terasa seret, ada doa yang bisa dipanjatkan istri. Artinya doa istri untuk kelancaran dan keberkahan rizki suami. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jika kita telisik tentang keberkahan, ya, karena ini kaitannya dengan rizki atau keberkahan. Apa sih arti keberkahan secara bahasa? Secara bahasa itu az-ziyadah wa kathratul khair.
artinya tambahan dan kebaikan yang banyak. Dalam sebuah kajian, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah mengatakan, mendefinisikan tentang barokah. Barokah itu jundun min junudillah. Salah satu dari tentara-tentara Allah yang bisa disematkan oleh Allah atas izinnya di mana saja. Makanan sedikit karena dihinggapi barokah jadi banyak. Kemudian uang sedikit karena ditakdirkan barokah terasanya cukup. Kemudian apapun yang ditakdirkan oleh Allah dihinggapi barokah, maka ia akan menjadi pusat. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah tentang kota Makkah adalah kota yang barokah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Arti mubarakan di sini bagi kota Makkah adalah kota di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan privilege dua sisi. Pertama, sisi hissiyah, yang kedua sisi ma'nawiyah. Yang pertama sisi hissiyah yaitu fisik. Di dalam kota ini atau kota Makkah ditakdirkan oleh Allah dihadirkan segala macam hasil bumi dari seluruh aqtarid dunia, dari seluruh penjuru dunia. Maka kalau mencari petai di Mekah ada, jengkol di Mekah ada, cari apapun hasil bumi Mekah karena mubarakan wa hudan lil alamin. Itu secara eh, secara hissiyah, secara yang bisa dirasakan langsung, secara fisik. Sedangkan secara ma'nawiyah, seluruh hati manusia tertuju kepada kota Makkah. Ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim ya meminta agar seluruh hati tertuju kepada kota ini. Ya, dalam ayat faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia tertuju atau tertaut kepada negeri yang diberkahi ini. Nah, ini secara definisi lughatan dan istilahan terkait dengan barokah. Sahabat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba kita sedikit masuk ke dalam inti materi kita. Bahwasanya doa dari istri, apakah betul bisa membuat rezeki suami lancar? Apakah betul bisa menggandakan keberkahan suami? Apakah betul kalau rezeki suami lagi seret, didoakan istri itu langsung cair? Ya, barangkali kalau kita beradu pengalaman di sini, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Saya yakin. Ya. Begini, yang bisa digarisbawahi ada dua. Pertama, jika ini yang enaknya dulu ya, yang enaknya dulu, biar eh, berimbang. Jika yang mendoakan kita adalah istri yang solihah,
Jika yang mendoakan kita istri yang sudah selesai dengan pemahaman ibadahnya. Jika yang mendoakan kita adalah istri yang yakin dengan usaha suaminya. Jika yang mendoakan kita adalah istri yang ridho ditinggal oleh suaminya bekerja dan di dalam doanya dipanjatkan agar suaminya itu mendapatkan kemudahan di perjalanannya. Jika doa yang dipanjatkan untuk keberkahan zuriyah, ya, dengan dengan permintaan bukan duniawi saja tapi ukhrawi. Jika doa yang dipanjatkan istri dalam keadaan ikhlas dan tidak sedang marah dengan suami. Jika doa yang dipanjatkan oleh istri yang percaya bahwasanya suaminya pergi itu untuk mencari nafkah dan untuk berdakwah lillahi ta'ala. Nah, ini baru sudah pasti doa tersebut akan melancarkan segala yang dilakukan oleh suami. Secara menelisik sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Siti Hajar biwadin ghairi dzar'in, di dalam lembah yang tidak ada tumbuhannya sama sekali. Coba bayangkan, suami macam apa itu? Kalau misalkan kita tarik ke zaman sekarang. Suami macam apa itu? Meninggalkan istri tanpa ada bekal, ya, dengan Nabi Ismail yang masih kecil, tanpa dibekali apa-apa. Kemudian hanya diberikan satu pemahaman. Kemudian ya hanya percaya kepada Allah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim pergi, tidak dijawab sama sekali. Tapi ketika ditanya, apakah ini karena Allah? Jawaban Nabi Ibrahim, ya. Coba bayangkan ini terjadi kepada kita semua. Pah, mau pergi berdakwah. Kita cuma jawab, ya. Wah, itu yakin itu akan tengkar itu. Yakin akan terjadi perang dingin 3 hari. Nah, ini ada yang mesam-mesam ini kayaknya, ya. Jadi pengalaman atau seperti apa? Itu kalau kita mau menjadikan satu keyakinan istri, ya, adalah sesuatu yang memperlancar rizki suami. Coba bayangkan, ketika Siti Hajar ditinggal seperti itu, karena tujuannya karena Allah, tujuan Nabi Ibrahim karena Allah, ya apa iya Siti Hajar tracking Nabi Ibrahim ini sudah sampai mana, sudah sedang melakukan apa, nyari apa, ya, tidak, ya tidak seperti itu. Tapi keyakinan maksimal, mutlak sepenuhnya kepada Allah bahwasanya tidak akan disia-siakan, tidak akan diterlantarkan jika keyakinannya adalah, ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan dan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan seperti itu. Buktinya setelah itu apakah Siti Hajar hanya berdiam diri saja nunggu kiriman dari Nabi Ibrahim? Lah, tidak.
Ya, maka berusahalah Siti Hajar melalui perjalanannya dari Safa wal Marwah secara logika saja nggak mungkin ada, secara logika nggak mungkin ada. Ya, kalau kita tarik ke zaman sekarang, ya kira-kira sulit atau mudah itu perjalanan Siti Hajar dalam eh, apa bergerak dengan keyakinannya. Jangan Alessa bersungguh di Ada air, pocong. ada Peganglah. ada air, ada tumbuhan, ada rizki yang ya, bisa digunakan untuk bertahan hidup. Ya, ini sangat sulit sekali untuk dimasukkan ke dalam nalar pikiran kita. Loh Ustaz, ini kan zaman sudah berbeda dan kita bukan istri Nabi. Oke, memang kita zaman yang berbeda dan kita bukan istri Nabi. Akan tetapi apakah takdir Allah yang Allah tentukan ya bagi seorang istri, apakah bisa jadi sama jika nah, jika seorang istri dengan yakin, dengan keyakinannya, dengan kegigihannya membantu suami dengan seperti itu, ya pastilah sama karena Allahnya sama, Tuhannya sama, ya hanya saja tempatnya berbeda seperti itu. Nah ini dari kisah eh, dari kisah Siti Hajar. Lain lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan kepada istri-istrinya, Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya Allah, coba lah kepada istri-istrimu jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Coba bayangkan. Ya. Tapi harus diiringi dengan ayat selanjutnya. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Coba ya, ini mau pilih yang sisi mana? Mau ayat yang eh, ke 29 atau ayat yang ke-28. Nah, coba kita baca lagi ayat yang selanjutnya. Ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Nasihat bagi seluruh nisa an-nabi, ya istri-istri Nabi, agar apa? Barang siapa mengadakan perbuatan keji atau yang tidak baik, niscaya azab Allah akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, tugas-tugas seorang istri itu ya bukan hanya dipandang berat dari sisi bagaimana melahirkan seorang anak di amanah yang menjadi amanah bagi dirinya
dan juga bagi suaminya, dan juga bagi keluarganya. Nah, maka ini gambaran yang pertama. Jika seorang istri mendoakan dengan penuh keyakinan kepada Allah, ya, bukan kepada suaminya, ya, yakin kepada Allah. Kalau yakin kepada suami, wah itu jatuhnya pasti akan ada kekecewaan. Karena apa? Karena suami itu ya makhluk, tidak akan sempurna, ya. Telat sedikit memberi kabar pasti marah, ya. Telat sedikit apa? Nelpon, ya bisa jadi ya kecewa, marah, ya, karena dikira sedang apa ini apa, suami saya ini sedang apa, lagi di mana, terus apa. Nah, jika ya hanya berharap atau yakin pada kami, ya, tapi yakinlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikerjakan suami itu merupakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka itulah yang menjadikan doa istri itu adalah yang memperlancar, ya, memperlancar apa, rizki. Ya, saya kasih contoh gambaran pengalaman ini. Dulu ketika saya di Mesir eh, akan berangkat kerja, karena memang saat itu sedang butuh sesuatu, ya, butuh uang, ya, butuh uang. Kemudian saya minta doa ke istri. Tolong doakan agar hari ini dapat rizki. Kemudian didoakan oleh istri. Kemudian saya berangkat untuk memang niat mencari nafkah. Ya, saya berangkat itu jam 4 sore, kemudian pulang jam 9 malam. Pulang jam 9 itu saya sudah mendapatkan apa yang didoakan oleh istri saya. Dengan jumlah, misalkan bayangan kita hanya 500.000, ini 3 kali lipatnya. Saya dapat, ya, kalau dikurskan sekitar 1,5 juta, ya, dalam kurun waktu yang sebentar itu. Maka ketika pulang ke rumah saya bilang gini, tadi doa apa? Sampai istri saya pun lupa tadi doa apa. Setelah berusaha mengingat, oh, tadi doa agar dapat rizki yang banyak. Akhirnya saya keluarkan semua uang yang saya dapatkan, dan seketika itu, wow, bergembira sekali. Dan itulah terasa sekali, ya, dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu doa istri, ya, dapat memperlancar, memberikan kelancaran, ya, memberikan dapat menambah kelancaran, dapat menambah keberkahan dari eh, rizki suami yang meniatkan diri untuk mencari nafkah. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah, gambaran yang kedua, jika istri mendoakan suami dalam keadaan marah, dalam keadaan terpaksa, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Saya yakin semua orang yang menikah itu hatinya sudah tertaut, ya, hatinya sudah tertaut. Walaupun secara apa namanya, secara ketetapan Allah, jodoh itu tidak ada, ya. Ketetapan Allah itu hanya 4, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Yang ditetapkan oleh Allah rizkinya, yang ditetapkan oleh Allah ajalnya, kemudian amalnya, kemudian suka dukanya.
jodoh tidak ada. Ya. Tapi Allah perintahkan ketika seseorang menikah itu litas kunu ilaiha. Untuk kamu mendapatkan kenyamanan. Nah, sekarang ya, manusia itu baik laki-laki maupun perempuan punya fitrah ini. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Ya. Kadang manusia itu meminta sesuatu atau istilahnya sumpah serapah. Seperti halnya dia berdoa meminta kebaikan. Ya, ketika ada kebaikan, ya, ada potensi kebaikan, minta kebaikan. Tetapi ketika kebaikan itu tertunda atau belum datang, itu sumpah serapah, itu manusia. Wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu punya sifat yang terburu-buru, tergesa-gesa. Padahal ketika belum datang rizkinya, memang belum datang, memang belum waktunya, tapi sudah sumpah serapah, sudah kecewa, sudah apa ya umpat sana umpat sini, ya seperti itu. Oh, yang seperti ini malah akan menutup jalannya apa? Rizki. Bahkan syaitan ya yang sudah bersepakat akan menggoda manusia. Nah, inilah ya ranah yang syaitan sukai. Udah, biar rizkinya hilang semuanya. Ya, maka ketika waktunya dapat apa? Dapat rizki, akhirnya dipakai untuk foya-foya. Karena apa? Ribut sama istrinya. Dipakai untuk ya dialokasikan ke yang lain. Akhirnya ya karena apa? Karena kecewa. Ya di di apa? Di bahasanya ya bertengkar dengan istrinya. Seperti itu. Atau karena tertunda, ya akhirnya ya suami tidak mau berbagi rizki itu dengan sang istri. Ini adalah tujuan syaitan. Ya, di mana syaitan itu ingin memecah belah. Memecah belah apa? Ya terutama ya, suami dari istrinya, istri dari suaminya, ya, ingin memecah belah seperti itu. Maka ya bagi para istri yang suaminya berangkat untuk bekerja mencari nafkah, sebagaimanapun punya pikiran yang zon kepada suami, ya, pikiran yang ya istilahnya tidak baik kepada suami, tetap sisipkan doa terbaik untuk suami. Para suami jika sudah berangkat bekerja, maka yakinlah bahwasanya yang memberikan rizki itu adalah Allah, ya, bukan istri kita, ya. Nah, disinilah akan muncul suami-suami takut istri. Maka suami bisa eh, apa mencintai istrinya karena apa? Karena mendapatkan litas kunu ilaiha, mendapatkan ketentraman, ketenangan. Karena rumah ditinggal itu aman jika di tangan istri. Kemudian istri juga merasa aman dan tenang suaminya pergi dengan apa? Dengan doa yang telah disematkan oleh istrinya. Kalau ada pertanyaan yang menggelitik Ustadz, bagaimana jika nanti barangkali ada yang bertanya itu, jika suami dan istri bekerja sama-sama bekerja, suami bekerja, istri juga bekerja,
istri mencari nafkah, suami mencari nafkah. Kadang istrinya gajinya lebih besar, gitu ya. Ya, suaminya gajinya lebih sedikit, sama saja. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki. Bukan berarti kalau istri gajinya lebih besar, ya itu rizkinya lebih besar. Belum tentu. Ya, suaminya lebih sedikit gajinya, berarti rizkinya lebih sedikit. Belum tentu juga. Yang menentukan adalah Allah titipkan tidak keberkahan di situ. Ya, betapa banyak sekarang itu orang-orang atau yang berkeluarga yang istri suami itu bekerja dan punya penghasilan yang besar, tapi juga uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena memiliki barangkali ya, mohon maaf, gaya hidup yang yang di luar kapasitasnya atau keinginan yang melampaui kemampuannya atau ya ego yang selalu dikasih makan dengan hanya gambaran-gambaran atau iming-iming atau bisikan-bisikan yang selalu dihembuskan entah itu dari kawan atau dari lingkungan atau dari media sosial atau dari yang lainnya. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sisipkan husnudzon kepada pasangan kita. Selalu sisipkan doa terbaik untuk pasangan kita, baik suami maupun istri. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, dan disitulah keberkahan Allah Subhanahu wa taala pasti akan diturunkan kepada kita. Pasti akan diturunkan kepada pasangan tersebut walaupun penghasilannya sedikit tapi keberkahannya banyak. Ya, mendingan seperti itu. Atau mending lebih baik lagi rizkinya banyak, keberkahannya juga melimpah. Alhamdulillah. Nah, ini yang senantiasa harus kita terapkan di dalam kehidupan kita dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu akan memberikan keberkahan karena jatah keberkahan itu ya ada yang sudah tetap tidak usah kita minta ya, ada yang harus lewat lewat usaha ya, ada yang kita mendapatkannya dari orang lain, kemudian ada yang kita mendapatkannya secara tiba-tiba ya, kemudian apa yang sifatnya tidak terduga-duga ya, maka setiap makhluk hidup itu punya jatah rizkinya masing-masing ya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jatah hidup setiap makhluk itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita awali mencari rizki itu dengan usaha karena hasil kerja keras atau ikhtiar manusia itulah yang bisa meraup rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai lupa kita bersyukur karena tambahan nikmat itu datangnya saat manusia berterima kasih. La in syakartum la azidannakum. Kemudian ya jangan sampai menyepelekan rizki yang tak terduga karena yang tak terduga itu kuasa Allah. Kita tidak bisa mengaturnya. Bisa jadi kita dapat rezeki nomplok, bisa jadi dapat rezeki yang tak terduga. Nah, maka pemberian dari arah yang tak terduga atau arah yang tidak disangka itu ya pastilah bagi orang yang taat, pasti bagi orang yang bertakwa, pastilah bagi orang yang yakin. Dan yang terakhir ya bagaimana kita bisa paham rizki itu juga datang dari istighfar. Nah, maka bisa jadi kunci pembuka rizki, kunci pembuka ampunan,
kemudian kunci pembuka kelapangan. Ya, makanya di dalam tema pada malam hari ini adalah rizki yang datang karena menikah. Ya, janji kemudahan yang Allah eh, tetapkan bagi seseorang yang menikah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang belum punya anak, ya kita doakan semoga segera punya anak. Yang punya anak eh, sudah punya anak, ya kita senantiasa bersyukur, ya. Apalagi yang anaknya banyak, wah bersyukurnya pasti lebih lebih banyak itu ya. Dan eh, jangan sampai lupa juga ketika sudah mendapatkan rizki, pastilah ada hakum ma'lum, ada hak orang lain yang Allah titipkan di dalam rizki kita, di dalam harta kita. Maka jangan sampai kita pelit untuk bersedekah, karena salah satunya dalam bersedekah itu akan mendapatkan balasan berlipat ganda dan akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan yang akan ada diskusi atau tanya jawab, ya saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kasiran, jazakumullah khair atas ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, barangkali ada yang ditanyakan atau disampaikan dari peserta kajian Rumah Hijrah. Silakan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau bisa menyampaikan langsung aktifkan mikrofonnya. Mohon izin Pak Ustadz, ada pertanyaan dari kolom chat Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Apa benar sholatnya istri yang sedang hamil pahalanya berlipat ganda? Dan apakah benar doanya istri yang sedang hamil itu mustajab? Adakah dalil atau riwayat yang membahas tentang hal tersebut? Karena istri yang sedang hamil emosinya jadi naik turun Ustaz. Perasaannya pun mudah tersinggung. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron, jazakumullah khair. Ya, saya coba jawab dengan eh, sependek pengetahuan yang saya ketahui, bahwasanya eh, keutamaan seorang istri yang sedang hamil atau mengandung, ya, itu dalam Al-Quran disebutkan wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan, ya. Jadi ketika kita meminta hadis yang konkret, apakah ada lipat gandaan, maka jawabannya adalah hadis tersebut lemah dan hadis tersebut bahkan dikatakan maudhu', ya, atau palsu. Kalau ada yang menjelaskan tentang itu, ya, sependek yang saya eh, ketahui. Tetapi jika kita kaitkan wahnan ala wahnin ini adalah sebagai perjuangan dan jihad di jalan Allah, maka yang menanggung beban tersebut atau ibu yang hamil yang menanggung beban berat, pahalanya disamakan dengan orang yang sedang berjihad. Ya, coba bayangkan pahala berjihad itu seperti apa? Ya, matinya mati syahid kalau eh, berhasil dalam berjihad, ya akan
masukkan ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapatkan surga, ya. Maka setelah itu juga di mana seseorang yang mendapatkan syahid, baik itu dari jalan berjuang berjihad di jalan Allah, seseorang yang mencari ilmu, kemudian ibu yang sedang mengandung atau ketika melahirkan meninggal karena berjuang dalam melahirkannya tersebut, maka statusnya adalah mati syahid. Nah, maka di dalam hadis rawahu Abu Dawud bahwasanya mati syahid itu tidak hanya mati dalam keadaan perang, tapi juga salah satunya wanita yang meninggal karena ada janin di dalam kandungannya atau keadaannya melahirkan, ya seperti itu. Dan coba bayangkan rasa sakit yang dirasakan oleh seorang istri itu akan menghapuskan tiap-tiap dosa, ya, setiap rasa sakit yang dirasakannya. Maka di dalam ayat yang saya baca tadi, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir, ya. Maka rasa sakit pun itu bisa mendatangkan pahala bagi seseorang yang hamil atau melahirkan. Di samping emosinya naik turun, kemudian ketidakstabilan perasaan. Nah, ini yang perlu dijaga. Jangan sampai ya seorang istri ketika ketika sedang hamil, memang di sini bukan hanya perjuangan istri saja, perjuangan suami, ya. Perjuangan suami memahami bahwasanya marah atau naik turunnya perasaan istri ini bukan karena benci, bukan. Karena ya hanya meluapkan emosi saja, dengerin saja. Bukan berarti saya ngomong seperti ini saya kuat, ya. Belum tentu juga saya kuat, ya. Saya anak sudah 4, ya, istri 6 kali hamil. Ini saya ada fase itu, ya, ada fase di mana ikut emosi ketika istri naik turun perasaannya ketika sedang hamil, ya. Tapi itu perjuangan suami, ya. Dan kapan kita sudah kita sebagai suami berhasil, ya ketika sudah melewati masa itu. Sudah melewati masa itu. Dan ketika mau punya anak lagi, itu pengalaman. Satu. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, udah matang. Yang keempat, sudah, silakan apa saja. Ya, seperti itu. Ya, apalagi anaknya 13, Masya Allah. Terbayang ya, orang tua kita, ya, anaknya 13, ya bapaknya itu kuatnya seperti apa, luar biasa. Apalagi ibunya, Masya Allah, itu pasti the Iron Lady, ya seperti itu. Maka hal ini merupakan fitrah, asalkan kita mampu meresponnya dengan eh, lapang dada, terus dengan ringan saja, jangan memasukkan ini ke dalam hati begitu, ya begitu dalam, sehingga menciptakan rasa benci, ya, terhadap istri atau terhadap suami. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu.
Alhamdulillah, syukron kasiron atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kami sampaikan lagi, barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan, boleh, bisa langsung tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Mangga. Baik, mohon izin Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi di kolom chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana bila diduga suami belum rajin beribadah seperti sholat di rumah, belum di masjid? Sudah 6 tahun tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi karena tidak bekerja. Seperti hanya mengandalkan istri saja. Bahkan pernah tidak sholat Jumat. Insya Allah istri sudah membersamai 19 tahun dan sudah mendoakan dengan sangat sabar. Dan terdapat perilaku suami yang belum baik atau kurang berakhlak mulia kepada istri. Apakah masih harus apakah masih harus bersabar atau bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Dan apabila terpaksa istri meminta berpisah karena sudah lelah mental, apakah diperbolehkan Ustaz? Terima kasih banyak sebelumnya Ustaz. Jazakumullah khair. Baik. Semoga jawaban saya ini bukan fatwa ya. Ya, karena saya khawatir jawaban saya ini dijadikan fatwa. Tapi eh, kapasitas jawaban saya ini bukanlah fatwa. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Hal yang eh, sifatnya akhlak, sifatnya adab, sifatnya husnudzon kepada Allah, dan yang kedua sifatnya syariat. Yang pertama tentang adab dan akhlak atau husnudzon kepada Allah. Jika kita masih husnudzon kepada Allah, ini adalah takdir kita, ini adalah takdir saya, ini adalah yang terbaik untuk saya. Kemudian ini adalah eh, apa yang Allah perjalankan untuk saya, maka kesabaran itu tidak ada ujungnya. Kesabaran itu tidak akan ada habisnya. Kesabaran itu ya akan lebih baik bagi seseorang yang mengalaminya. Ya, karena jika eh, kita pelajari banyak kisah di mana sabarnya seorang istri, sabarnya seorang ibu, ya sudah Allah berikan amanah untuk melahirkan, ditambah dengan kesabaran seperti itu, ya yakin bahwasanya pahala tersebut juga untuk untuk keluarganya yang ia doakan. Karena apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang-orang yang beriman akan dikumpulkan bersama keluarganya yang beriman juga, dan tidak ada jenjang, tidak ada kesenjangan amalan yang mempengaruhi ini jatahnya di bawah, ini jatahnya di atas. Tapi semuanya akan dikumpulkan di tempat yang mulia seperti itu. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah tentang syariat. Jika terjadi seperti itu, ada hak seorang istri namanya mengajukan khulu. Mengajukan khulu ini yang memutuskan adalah seorang hakim. Jika seorang istri tidak bisa kuat, tidak kuat menjalani hubungan yang seperti itu, artinya dalam istilah ya ada toxic relationship, ya ada satu keuntungan dan merugikan pihak lain.
ketika mengajukan ke pengadilan agama dalam perkara hulu dengan tata caranya, dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan, dengan apa namanya, dengan SOP pengadilan agama yang sudah ditentukan, maka itu boleh-boleh saja jika keadaannya memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan kita yakin bahwasanya ya secara syariat ini adalah sesuatu yang makruh, yang dibenci, tapi boleh ya. Jika apalagi ketika seorang istri ya punya potensi atau punya eh, gambaran masa depan yang lebih cerah, lebih baik lagi, ya, maka hal tersebut ya boleh-boleh saja dilakukan, tentunya dengan pertimbangan. Pertama pertimbangan apa dari pihak istri itu sendiri sudah mengumpulkan bukti-bukti, kemudian sudah merekap ya seluruh apa namanya fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian ada mediasi, kemudian apa naik ke pengajuan hulu ya. Ya, kalau kalau dalam bahasa sekarang gugatan cerai ya. Ya, gugatan cerai, tapi bukan talak ya. Karena seorang istri tidak bisa mentalak suaminya ya, tapi mengajukan hulu ya, atau dalam bahasa sekarang mengajukan gugatan cerai. Tetap kunci cerai itu ada di tangan suami seperti itu. Dan kalau sudah mengajukan seperti itu, ya nanti kasus yang model apa model perkara yang sudah menimpa itu akan dipelajari dan akan diputuskan oleh hakim seperti itu. Wallahu alam bisawab ya, semoga ini menjadi apa acuan gambaran ya, bukan anjuran yang harus dilakukan seperti itu. Tapi apa jika ada yang baik dan lebih baik lagi itu bisa dilakukan, dan jika tidak ada yang lebih baik kecuali itu ya maka ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir-takdir yang akan diberikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik, Alhamdulillah, syukron, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, dikarenakan waktu, mohon izin Pak Ustadz. Baik, karena waktu, mohon izin Pak Ustadz, bisa ditutup dengan closing statement dan doa keberkahan. Para hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, kita sama-sama berharap agar keberkahan itu senantiasa Allah sematkan di dalam setiap langkah kehidupan kita, terutama bagi kita yang sudah menjalankan dan mengarungi samudera kehidupan berumah tangga, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keluarga kita betul-betul, ini bukan hanya slogan sakinah, artinya saling memberikan kedamaian, mawaddah artinya saling bisa mencintai satu sama lain, yaitu cinta bukan karena fisik, tapi cinta mencintai karena dia mencintai Allah. Warahmah, dan saling berkasih sayang,
ya. Ini bukan hanya sekedar slogan yang diucapkan ketika setelah menikah, tapi setelah mengalami ujian, sakinah mawaddah warahmah ini hanya menguap begitu saja. Tidak, tapi kita berusaha menjalankan sakinah mawaddah warahmah, ya, sehingga kita nanti akan dikumpulkan di dalam Jannatul Firdaus karena kita menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka sebagaimana Allah telah uh, uh, mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari api neraka. Ini merupakan acuan bagi kita agar senantiasa menjaga keluarga kita. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang bisa menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma qasim lana ya Allah min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya Allah. Allahumma la tad'alana ya Allah ثمن إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا ضالا إلا هديت ولا جهلا إلا علمت ولا حاجة من حوائج الدين ولا آخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله جزاكم الله خيرا. Alhamdulillah, syukur kasiron atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat dengan mudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Semoga ilmu yang telah kita amalkan juga akan menjadi keberkahan untuk kita, khususnya untuk Pak Ustadz dan keluarga. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ibu, Bapak, peserta kajian Rumah Hijrah Islam Pulang Kota Cirebon. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam jalan hidup kita. Mohon izin, mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon doanya selalu kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah. Ya. Waalaikumsalam. Ya.